kita pada pagi hari ini semua terlihat sehat. Mungkin ada yang sedikit kurang sehat, pegel, kaki terasa nyeri, ya, tenggorokan kurang lancar misalnya begitu ya. Itu merupakan suatu hal yang biasa dalam kehidupan ini, apalagi di masa-masa sekarang ini, ya, masa pandemi, dan terutama kita semua yang sudah berada di atas 60 tahun begitu, terutama ya. Kita bersyukur pada semua yang sudah berada di atas 60 tahun bahwa masih bisa duduk dengan nyaman, ya, enak bersender gitu ya. Alangkah nikmatnya ya pada pagi hari ini gitu ya. Apalagi nanti ada yang mengedarkan air aqua ya, walaupun sedikit tapi masuk tenggorokan, nikmat begitu ya, sambil bersender. Karena 60 sampai 70 tahun itu adalah suatu masa yang merupakan dalam istilah statistiknya itu modus atau mode gitu ya, di mana usia umat Islam itu yang frekuensi terbesarnya meninggalkan dunia ini adalah pada usia 60-70 tahun. Sedikit sekali yang di atas 70. Jadi kalau ada yang sudah berada di atas 70 tahun, lebih bersyukur lagi. Karena termasuk pada kelompok yang sedikit yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan tentunya tidak lupa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui ajarannya kita semua, ajaran dan petunjuknya, melalui hadis-hadis beliau, sunnah beliau, kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Yang insya Allah pada pagi hari ini merupakan suatu amal baik kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita baru bisa beranjak kepada topik yang kita bahas pada pagi hari ini, yang sebenarnya merupakan sesi kelima dari buku kecil ini ya, Pulang Menuju Kebahagiaan Sejati. Nah, buku kecil ini kami tulis bertiga ya. Yang kita tulis namanya berdasarkan abjad ya. Abjad dari nama ujung ya. Jadi Asra Rahman Sultoni ya. Jadi ARS. Nah, kita bertiga ini bukanlah seorang ahli agama ya. Pengetahuannya sangat terbatas sekali. Tapi kemudian pada waktu tahun lalu ini kisahnya sedikit. Kita ngobrol melalui email, melalui WhatsApp, karena kita berada pada tiga tempat yang berbeda. Kemudian terfikir apakah nasihat-nasihat untuk kita bertiga itu nasihat kepada diri sendiri, mungkin ada baiknya kita tuangkan dalam bentuk satu buku. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman lain. Kalau yang baca 100 saja, target kami adalah sederhana sekali. 3 atau 4 orang yang merasa ada manfaatnya. Itu suatu kinerja, suatu hasil yang cukup baik. Malah baik sekali menurut kami. Ya. Jadi tidak tinggi-tinggi, tidak muluk-muluk. Nah, dari nasihat pribadi kepada diri kami bertiga, ini menjadi satu buku kecil ya.
Dan ada baiknya di permulaan ini, karena pada pagi hari ini saya sapa juga beberapa teman, sahabat lama saya yang saya undang untuk ikut Zoom. Mudah-mudahan ikut ya, karena ini merupakan suatu ajang silaturahim atau silaturahmi antar kita, gitu ya. Di sini kita bisa berhadapan muka, tapi banyak teman-teman saya yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak pernah saya jumpai. Mudah-mudahan dengan Zoom ini merupakan suatu ajang silaturahmi. Siapa tahu pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir ya buat saya dan teman-teman. Entah saya yang duluan, entah mereka yang duluan. Ya, pulang gitu maksudnya ya. Tapi kita semua akan menuju ke sana, baik sendiri-sendiri maupun rombongan. Ada yang rombongan ya, naik pesawat rame-rame, bem, ya, masuk ke laut, hilang, ya bersama-sama gitu ya. Ada yang sendiri-sendiri, ya. Nah ini, nah di buku ini saya sengaja lihat di bagian belakangnya. Tadi pagi saya lihat sedikit. Mungkin saya perlu sebutkan ke teman-teman yang Zoom, yang baru gitu ya, bahwa dalam buku ini tidak ada yang baru. Sama sekali tidak ada yang baru. Jadi kalau mengharapkan yang baru dari buku ini mungkin kecewa. Tapi yang diharapkan dari buku ini adalah suatu penyampaian yang sedikit berbeda dari yang sudah ada. Tipis, tidak tebal. Ya, kalau yang tebal banyak itu di lemari-lemari ini, tebal-tebal. Bahkan ada buku satu judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Itu tebal sekali itu. Ya. Nah, mungkin ada orang yang senang baca buku yang tipis, ya, bisa dibawa dengan enteng, ya, waktu ke melakukan perjalanan bisa dibawa, ya. Dan bahasanya bahasa kita usahakan bahasa yang santai, ya. Jadi ibarat bakso kita bilang di sini, sudah banyak sekali bakso beredar di Republik tercinta ini, tapi mungkin saja setiap bakso itu punya rasa yang berbeda karena mungkin bahannya sama, tapi cara meraciknya, cara meramunya mungkin berbeda. Itulah saja yang kita harapkan ya dari pembaca waktu membaca buku ini ya. Yang kedua, buku ini dalam proses revisi ya, edisi kedua karena sudah setahun lebih. Nah, melalui teman-teman yang nanti membaca atau mengikuti acara ini, kita harapkan ada koreksi tambahan ya. Karena sebagai manusia kita bertiga ini subject to error, kata orang Kudus ya. Selalu ada mempunyai kesalahan ya. Jadi dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Oke, saya kira Pak Andi tolong dimonitor waktu ya. Ini kadang-kadang saya seperti saya sebutkan kalau sudah tua ini berbicara itu kadang-kadang lupa waktu ya. Jadi saya pada pagi hari ini menyampaikan salam kepada teman-teman yang ikut melalui Zoom ya. Dan juga tentunya kepada Bapak-bapak yang hadir di sini merupakan sahabat saya yang hidup di lingkungan ini, orang-orang baik, sehingga saya merasa senang berada di lingkungan ini. Nah, topik pada pagi hari ini ada 3 ya, saya buat supaya sedikit sistematis ya. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup ya. Jadi seperti juga kita kalau makan itu ada appetizer-nya gitu ya, pembuka, lalu ada main menunya ya, ada makanan utamanya begitu ya. Lalu ada penutupnya. Ya, mungkin buah, es krim gitu ya. Jadi seperti itu juga pola penyajian yang kita sampaikan. Kita lihat pendahuluan. Jadi tadi motivasinya adalah nasihat untuk kami bertiga, siapa tahu ada manfaat untuk yang membaca. Ya, ini juga didasari dengan surat Al-Ashr ya, yang
merupakan surat favorit buat anak-anak dan buat orang tua. Karena orang tua dan anak-anak itu perilakunya kurang lebih sama itu, ya. Ayat yang salah satu ayat surat yang terpendek di Al-Qur'an. Walaupun pendek, saya kira jangan remehkan surat-surat pendek. Bahkan di masjid kita ini ada hari-hari khusus membahas surat-surat pendek. Itu menunjukkan betapa pentingnya, ya. Pendek tapi panjang. Ya. Ustadz kita di sini tadi saya lihat ada mungkin sudah kembali, ya. Saya senang sekali kalau beliau tadi ada di sini, ya. Sehingga kalau ada pertanyaan itu kita bisa refer ke beliau, ya, yang memang ustadz begitu, ya. Nah, surat-surat pendek tapi sebenarnya panjang. Bahkan beliau itu tidak saya perlu sebutkan namanya, ya. Setiap Selasa pagi, ya, di masjid ini membahas satu ayat itu bisa 1 jam itu, ya. Jadi pendek tapi panjang, gitu, ya. Membahas satu surat pendek itu bisa 3, 4, 5 hari malah itu, ya. Kalau diperbolehkan beliau mungkin satu surat itu bisa 10 pertemuan gitu, ya. Jadi bayangkan surat pendek tapi bermakna panjang, bermakna dalam, gitu, ya. Ini motivasi yang berikutnya adalah bahwa orang yang cerdas itu, ya, menurut Nabi, menurut junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Jadi kita ini mestinya menjadi orang yang cerdas lah dalam hidup ini, ya. Jangan jadi orang yang kurang cerdas atau tidak cerdas, ya. Jadi kalau mau jadi orang cerdas, banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Ada jemaah masjid di sini yang cerdas, saya lihat, ya, banyak, bukan 1, 2 gitu. Bahkan ada satu orang yang sekali seminggu itu pergi ke Jalan Layur itu tuh, ya. Pergi ke Jalan Layur. Tidak saya sebutkan namanya, tapi ada beliau di sini, ya. Sekali seminggu ke Jalan Layur. Bapak tahu Jalan Layur itu ada apa? Ya, ada kuburan, gitu, ya. Jadi beliau itu sekali seminggu sesekali dia juga ke kolam renang, gitu, ya. Tapi sesekali juga beliau ke kuburan. Nah, di kuburan itu dia melihat rumah masa datang, ya. Bahwa disinilah nanti aku akan menginap, ya. Jadi beliau itu salah satu orang yang cerdas jemaah Masjid Syuhada itu. Itu ada Pak Andi, ya. Pak Andi bisa cari orangnya lah, ya, bisa disurvei gitu, ya, siapa orang yang seperti itu, ya. Nah, buku ini yang kita bahas sekarang itu pada bab 4, ya, kelompok manusia menghadapi proses pulang. Nanti ada sesi 5, persiapan untuk pulang dan tips, ya. Kemudian waktu buku ini dibuat, ada satu bab yang menarik buat kami. Lalu kami buatkan buku yang lebih tebal sedikit. Judulnya Bagaimana Akhir Perjalanan Kita. Ya. Jadi judulnya dicari yang sedikit menggelitik, ya, maksudnya. Tapi kalau tak tergelitik ya tidak apa-apa, ya. Ya. Judulnya Bagaimana Akhir Perjalanan Kita. Karena kita semua ini sebenarnya dalam proses perjalanan, ya. Seperti kata Nabi juga, hiduplah di dunia ini sebagai seorang musafir, ya. Berhenti sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Jadi salah satu pandangan atau bukan yang penting adalah pemahaman yang benar bahwa kematian yang merupakan akhir dari proses kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir, tapi permulaan terhadap sesuatu yang baru menuju rumah kita yang sesungguhnya. Nah, ini sesi sebelumnya
ada beberapa hal yang kita sudah simpulkan. Ini dimasukkan supaya ada kesinambungan dari sesi 4 yang lalu dengan sesi sekarang. Ya, jadi pada sesi 4 yang lalu Pak Emil Azman sudah membahas tentang ada yang pulang mendadak, pulang bertahap. Lalu cara kematian ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang berakhir husnul khotimah, dan ada yang berakhir su'ul khotimah. Perlu usaha ke arah husnul khotimah. Nah, pada pagi ini kita lanjutkan pembahasannya adalah tentang 4 kelompok manusia. Tentunya kita berpikir ini untuk apa ini kita bahas ya. Kalau kita membahas sesuatu, mestinya kita renungkan untuk apa kita bahas gitu ya. Kalau nggak perlu, ya tak perlu dibahas, buang waktu saja, cari yang lain gitu ya. Nah, 4 kelompok manusia ini kita perlu ketahui sebagai dasar kita untuk mengukur-ukur diri, ya, melihat diri kita sendiri, ya, untuk muhasabah, ya, menghitung-hitung diri sebelum nanti ada suatu hari perhitungan yang kita yakini akan ada. Ya. Jadi membahas 4 kelompok manusia ini manfaatnya adalah bagi kita untuk melihat kita ini berada pada kelompok yang mana sih. Nah, kalau kita berada pada kelompok yang sudah kita ketahui, lalu apa yang perlu kita lakukan? Apakah kelompok itu kelompok yang pantas kita diami, kita pindah ke kelompok yang lain? Misalnya seperti itu. Jadi pengelompokan ini penting. Ya. Jadi pengelompokan ini penting saya sebutkan karena secara umum kalau kita lihat dalam kehidupan ini dia merupakan suatu alat analisis. Ya. Di dunia ilmu pengetahuan, klasifikasi atau pengelompokan itu selalu digunakan. Ya, misalnya kita mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi. Kita kelompokkan pertumbuhan ekonomi untuk siapa? Pertumbuhan ekonomi pedagang kaki lima, pertumbuhan ekonomi konglomerat, pertumbuhan ekonomi pedagang menengah, pertumbuhan ekonomi tukang bajai. Jadi perlu pengelompokan sehingga kita bisa menganalisis dengan lebih tajam. Pertumbuhan ekonomi terjadi di Indonesia, bagus. Tapi siapa yang mengalami pertumbuhan ekonomi itu? Berapa persen kenaikan pertumbuhan ekonomi konglomerat? Berapa persen pertumbuhan ekonomi tukang bajai? Misalnya seperti itu. Berapa banyak yang dinikmati oleh konglomerat? Berapa banyak yang dinikmati oleh tukang bajai? Dari seluruh pendapatan nasional. Ya. Nah, pengelompokan ini membantu kita menganalisis apakah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kalau kurang benar, bagaimana memperbaikinya? Itu tentunya, ya. Jadi alat analisis, kemudian pengelompokan ini bermanfaat kepada kita untuk memilih, ya. Kata anak muda zaman sekarang ini, the choice is yours, ya. Sudah diberi pengelompokan, ya. Terserah kita mau milih yang mana. Kita pertanggungjawabkan posisi kita. Nah, dari kata muhasabah yang artinya melakukan perhitungan. Di Al-Quran, betapa pentingnya pengelompokan ini. Kalau kita baca Al-Quran, bahkan di Al-Fatihah, ya, itu sudah ada 3 pengelompokan. Kalau kita renungkan, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ pengelompokan sudah ada. Ya. Kita bermohon kepada Tuhan, kita masuk pada kelompok-kelompok yang sudah diberi nikmat. Bukan kelompok-kelompok yang dimurkai dan kelompok-kelompok yang sesat. Jadi di surat yang pertama saja sudah ada pengelompokan. Di Al-Baqarah, ya, 20 ayat pertama itu sudah ada pengelompokan. Ya.
Jadi kata pengelompokan atau usaha pengelompokan ini ditunjukkan oleh Allah SWT. Bahkan kalau dicoba lihat, lebih dari 50 surat terjadi pengelompokan-pengelompokan. Itu ada di lampiran buku Bagaimana Akhir Perjalanan Kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi pada waktu mengelompokkan itu ada 2 syarat utama, yaitu bahwa semua orang harus masuk ke kelompok yang mana. Dan yang kedua, kalau dia sudah masuk ke kelompok ini, dia tidak boleh di kelompok yang lain. Itu syarat utama usaha pengelompokan. Nah, ini salah satu referensi bahwa perlunya kita muhasabah. Ya. Jadi disebutkan di sini di surat Al-Hasyr ayat 18 ya, bahwa kita perlu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi jelas sekali sini yang perlu kita lakukan muhasabah adalah apa yang kita telah perbuat untuk masa datang. Ya. Masa datang yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Dan bahkan menariknya di surat ini, kata bertakwa itu menjepit kata muhasabah. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Alangkah indahnya surat ini ya. Karena memang bekal yang terbaik sebenarnya menghadapi hari esok adalah takwa. Ya. Bekal yang terbaik menghadapi hari esok. Esok ini bukan esok besok ya. Bahasa Jawa itu ada besok ya. Besok gitu ya. Pakai Jadi kalau orang Jawa bilang besok itu bisa minggu depan, tahun depan, 20 tahun kemudian, besok ya. Kalau orang Arab bilang itu bukra ya. Waktu di Saudi dulu saya teringat 3 kata yang paling umum. Mafi muskilah ya. Mafi muskilah. Bukra. Nah, itu besok kalau ada pekerjaan gitu ya kita serahkan. Brother, bukra. Bukra ini nggak tahu nih apa besok, apa lusa, apa minggu depan, pokoknya bukra. Ya. Besok kata orang Jawa, gitu ya. Nah, jadi ada 3 kata tadi saya bilang yang terkenal di Saudi itu antara orang Indonesia. Insya Allah, bukra, mafi muskilah. IBM. Ya. Ini kamu ini IBM ini katanya. Kalau IBM itu, kalau kita kan kata insya Allah sebenarnya tidak bisa dipermainkan seperti itu. Ya, mestinya kalau kita insya Allah itu ada niat sesungguhnya untuk melakukan sesuatu, tapi atas izin Allah. Gitu ya. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Allah, kita hanya berusaha. Nah, jadi surat ini merupakan satu referensi. Ya. Nah, ini yang dimasukkan neraca rugi laba ya. Kalau bahasa kudusnya saya bilang atau bahasa Tegalnya T account ya. Dia disebut T karena kayak huruf T gitu ya. Ada T ya. Jadi neraca T gitu ya. Rugi laba, neraca rugi laba. Nah, kita tiap hari atau seminggu sekali atau bahkan setiap Jumat gitu ya. Atau kalau yang lebih rajin tiap hari sebelum tidur gitu ya, lalu menghitung-hitung diri gitu ya, apa yang sudah saya lakukan hari ini ya. Rugi laba itu perlu dilihat, jadi bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, bisa ada orang yang yearly ya. Sholat Idul Adha aja dia datang sekali setahun, dia neracanya sekali setahun gitu ya. Ada orang yang neracanya sekali seminggu, Jumatan datang gitu. Di waktu Jumatan baru merenung gitu ya. Sudah Jumatan lupa lagi. Ada ya. Saya tidak menyebutkan. Kalau jemaah masjid Syuhada saya kira nggak ada yang seperti itu ya. Nah, ini salah satu surat yang kita pelan-pelan saja nih ya, karena sudah tua jadi penyajiannya lambat-lambat saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak selesai
tidak apa-apa, ini nanti ada sesi berikutnya ya. Nah, surat Ankabut ya, masih ada alifnya di situ ya. Pakai ain saya kira ini ya. Ya Pandi, pakai ain ya. Ya, Ankabut ya. Itu surat ini sering dibaca oleh ustadz kita di sini. Ya. Salah satu imam kita itu, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, sering membaca surat ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi surat yang ayat yang pendek tapi panjang itu ya. Pendek tapi panjang itu yang saya maksudkan. Surat ini, ayat ini pendek tapi maknanya sebenarnya dalam, jauh ya, direnungkan ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji dalam bentuk tanda tanya ini ya. Allah SWT dalam Al-Quran berbagai kalimatnya begitu indahnya. Ada yang tanda tanya, ada yang kalimat pernyataan, ada kalimat penyangkalan, ya macam-macam ya. Di sini dalam bentuk tanda tanya ya. Jadi kita diberi teguran dengan pertanyaan seperti ini gitu ya. Nah, karena itu kita perlu muhasabah. Nah, saya berikan gambar kapal ini ya. Nah, dan itu pulau tujuan seakan-akan ya. Dalam kehidupan kita ini seperti kapal di tengah laut ya. Di tempat ombak, angin, badai, hujan, kiri kanan begitu ya. Tetapi kita harusnya tetap menuju pulau tujuan yang kita dambakan ya. Jadi kapal ini saya lambangkan seakan-akan seperti kita dalam hidup mengalami ujian, berbagai macam bentuk ujian ya. Setiap orang selalu ada ujiannya, saya yakin. Pak Presiden pun ada ujian ya. Pak Gubernur, Wali Kota ya, Menteri, semua ada ujiannya. Orang kaya, orang miskin ya, berpangkat, tidak berpangkat, masing-masing punya ujiannya sendiri-sendiri ya. Cobalah kita renungkan bahwa kita ini punya ujian macam-macam ya. Punya ujian macam-macam. Dan kita hidup dalam menghadapi berbagai ujian tersebut. Selama kita teguh istiqomah ya, yang saya biasa suka sekali dengan 2 S dan 1 I ya. Sabar, syukur, dan istiqomah. 3 kata itu merupakan pegangan yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa saya di kelas gitu ya. Dalam hidup ini coba manfaatkan 3 kata tersebut, 2 S 1 I, istiqomah, sabar, dan syukur. Insya Allah kalau 3 kata ini dipahami dengan baik, hidup ini akan lancar ke depannya. Nah, supaya tidak disangka ngarang-ngarang ya. 4 kelompok manusia ini yang ada di buku ini, rujukannya hanya banyak, tapi antara lain 2 ini. Tafsir Ibnu Katsir ya. Ada di sana ya, bisa dibaca nanti ya. Surat Al-Fatir ayat 32 dan Tasawuf Modern yang ditulis oleh Buya Hamka ya. Jadi kita ini seperti kata Buya Hamka di bukunya juga di Tasawuf Modern, kita ini pada saat-saat di ujung-ujung dunia seperti ini, ilmu pengetahuan itu sudah berkembang banyak sekali, buku-buku banyak, ilmu banyak. Kadang-kadang yang dibuat orang itu hanya merangkai-rangkaikan apa yang ditulis oleh orang lain. Si fulan mengatakan begini, si fulani begini, si fulano demikian, lalu dirangkai-rangkaikan. Jadi tidak lebih seperti itu. Bahkan Buya Hamka yang seorang ulama yang besar mengutip ucapan dari seorang ulama lain ya, yang juga terkenal, bahwa kita ini yang namanya tulisan itu merangkaikan dari pikiran-pikiran orang, lalu kita rangkaikan supaya lebih enak dibaca, supaya lebih mudah dipahami, begitu ya. Itu maksudnya. Ya.
Demikian pula buku ini sebenarnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke 4 kelompok manusia. Ini 523 ini. Saya mesti stop jam berapa Pak Andi ini? 5.42. Oke, ya. Masih ada waktu. Ya, kita lihat saja sesampainya lah. Karena perjalanan kita ini panjang, Jakarta, Surabaya, melewati berbagai stasiun-stasiun. Tapi kita tidak punya target bahwa harus sampai ke stasiun tertentu. Seumur saya ini, seumur kita ini, supaya hidup itu enak, jangan buat target-target yang membuat stres. Ya, hari-hari, minggu-minggu itu jangan buat target lah. Kalau mau melakukan perjalanan, sesampainya saja. Badan lelah, berhenti, gitu ya. Nanti kuat, jalan lagi. Ya, jangan buat target. Stress free, ya. Tidak ada stres. Karena kalau kita buat target, nah itu nanti kita bersegera ingin mencapai target tersebut, jadi stres. Stres, stroke, yang lain banyak itu. Ya, sakit, ya, susah, ya. Jadi stres, stroke, sakit, susah, ya. Nah, ada 4 kelompok manusia. Nanti kita semua coba lihat kita berada pada kelompok mana ini. Dikasih tanda warna merah, itu ada maknanya itu. Mohon maaf kebetulan merah ini, ya, saya tidak refer kemana-mana, begitu ya. Kelompok pertama, kelompok kedua kuning, kelompok ketiga agak hijau, kelompok 4 hijau, nah, gitu ya. Jadi ada 4 kelompok. Nah, kita masing-masing nanti merenungkan diri kita berada di mana. Nah, kelompok 1 kita lihat ciri-cirinya, beberapa ciri. Orang ini bisa ada yang hidup pas-pasan atau yang hidupnya mapan. Alhamdulillah Bapak di sini saya bisa klasifikasikan hidupnya mapan. Ya, kalau pas-pasan ini pagi keluar cari rezeki, dapat makan, habis untuk hari itu. Besok nyari lagi, begitu lagi ya. Seperti ayam pagi keluar cari makan, dapat, selesai, tidur. Besok keluar lagi, dapat. Jadi untuk hari itu juga. Nah, itu definisi pas-pasan. Ya. Atau mapan. Nah, kalau mapan ini Bapak ini pada umumnya lah ya. Hidup duduk enak, selonjoran gitu kan, santai ya. Buat makan pagi nggak terfikirkan, mesti ada lah gitu ya. Kalaupun nggak ada, panitia masjid menyediakan gitu ya. Dalam hati gitu ya. Insya Allah ya, saya nggak tahu, bisa saja tidak ada ya. Jadi jangan terlalu tinggi harapan gitu ya. Kalau terlalu tinggi harapan nanti kecewa. Tiba-tiba pulang, wah nggak ada kotak gitu ya. Ada kotak nggak ada isi gitu misalnya. Ya, jadi boleh berharap tapi jangan terlalu tinggi harapannya. Nah, kalau yang pas-pasan, mapan, itu lupa bahwa mesti pulang. Ya, jadi ada orang yang lupa bahwa suatu waktu kita akan kembali. Ya, nah di surat Al-Hasyr ayat 19 ya, ada orang-orang yang lupa seperti itu. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, lupa bahwa akan pulang. Ya, nah mereka ini kalau kita coba masukkan adalah kafirin dan yang sejenisnya. Kalau Buya Hamka mengatakan ini kelompok yang celaka ini, ya. Dan di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa di surat 6 dan 7 bisa dicari, wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, ya. Mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap tidak mereka mengerti, ya, memahami, ya. Lalu Allah mengunci hati mereka. Nah, kalau sudah dikunci oleh Allah hati, alangkah beratnya kelompok ini, ya. Yang diperlukan adalah bimbingan tauhid dan rukun iman minimal gitu, ya. Nah, lupakanlah kelompok ini. Insya Allah jemaah Masjid Syuhada tidak ada yang masuk kelompok ini, gitu ya.
Saya cepatkan sedikit. Nah, kelompok 2 dan 4 itu salah satu rujukannya di surat Al-Fatir ayat 32 itu, ya. Di situ disebutkan bahwa di antara mereka yang diwarisi kitab, orang muslim ini maksudnya, ya, ada yang menzalimi diri mereka sendiri, satu kelompok. Ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi ada 3 kelompok manusia, ya, di uraian di tafsir Ibnu Katsir itu ada 2 halaman tentang uraian tentang ini, gitu ya. Nah, kelompok 2 itu kita sebut bingung, tidak tahu jalan pulang. Ya. Tahu bahwa pulang, dunia ini akan berakhir, bahkan sudah dalam proses pulang, tapi mereka ini belum cinta masjid. Masih lalai di waktu malam. Masih mencampurkan yang hak dengan yang batil. Kata kuncinya nih, mereka bingung. Tidak tahu bagaimana caranya menjalani proses pulang. Hidupnya dengan dunia saja. Bingung mau kemana, dari mana, dan bagaimana pulang. Ini kelompok 2. Yang disebutkan kelompok zolimul linafsih, ya, yang menganiaya diri sendiri, ya. Ya, kelompok ini yang diperlukan bagi mereka adalah pemahaman mengenai jalan yang harus ditempuh agar tidak tersesat. Kelompok ketiga ini kelompok yang kita sebut cerdas, ya. Di surat Al-Fatir itu di ayat 32 itu kelompok yang kedua. Sadar akan pulang serta tahu bagaimana caranya. Ini tadi hadis yang kita sudah baca tadi, ya. Orang yang cerdas. Mau atau sudah mulai kembali ke jalan yang lurus. Ini mungkin sebagian besar jemaah masjid kita ini minimal kelompok 3 inilah, gitu ya. Yang menyiapkan bekal pulang, ya. Jadi kelompok 2 kita sudah tinggalkan, gitu ya. Yang bingung, ya. Kelompok 2 itu bingung ini, ya. Nah, kelompok 3 ini menyiapkan bekal pulang, ya. Nah, insya Allah jemaah masjid ini minimal masuk kelompok 3 ini, ya. Ya. Kelompok 3 ini orang-orang yang cerdas, ingat akan kematian, dan kematian itu seharusnya bukan hal yang menakutkan. Bukan yang menakutkan. Karena itu kalau mau masuk surga kan mesti mati dulu, ya. Mau masuk surga kita doa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita ingin hidup bahagia di akhirat tapi nggak mau mati. Ya, kan nggak mungkin itu, ya. Jadi mati dulu lah, ya. Jadi mati itu suatu hal yang seharusnya disambut dengan gembira. Salah satu sikap Bilal, ya. Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi yang azan di zaman Nabi, ya, Bilal. Kalau Bapak Ibu ke Damaskus, Syria, ya, di tengah kota Damaskus itu ada satu pasar. Di sana ada makam kuburan Bilal bin Rabah, ya. Nah, kalau sempat ke Damaskus, Syria, sekarang ini sudah aman lah, saya kira bisa ke Damaskus, itu ada kuburan Bilal bin Rabah. Bagaimana historisnya Bilal bin Rabah itu bisa terkubur di sana, bisa tanyakan ke Ustadz Yasir yang ahli sejarah Islam, gitu ya. Jadi di Masjid Syuhada ini alhamdulillah pimpinan masjid kita itu begitu ahlinya memilih ustadz-ustadz. Ada ustadz ahli sejarah, ustadz ahli tauhid, ustadz ahli yang lainnya. Kalau ini hiburan saja ini, ya. Kalau hari ini sekedar hiburan selingan, intermezzo, ya. Nah, kelompok ketiga itu yang cerdas tadi, ya.
mulai mencintai masjid, mulai mengisi malam-malam hari. Ya. Malam harinya itu tidak kosong. Ya. Jangan sampai malam hari itu kosong. Maksudnya sebelum subuh bangun, ya siap-siap, ya seperti orang main golf itu ya. Orang main golf, saya kira sini ada teman-teman yang nggak usah saya sebut namanya yang hobinya golf, ya. Sebelum main golf itu nyiapkan dulu kaos kakinya, sepatunya, bajunya, gitu ya. Sambil zikir ya. Kalau kelompok ini ya. Kalau kelompok 2 tadi itu kelompok 1 siapkan barang-barang golf tuh nggak ingat dia zikir ya. Ya, nggak ingat zikir. Nah, kalau kelompok ini sambil mencari baju, sambil mencari bola golf menyiapkan. Bahkan berangkat di perjalanan itu zikrullahnya ada. Ini kelompok ini nih, ya kelompok ini. Tapi kalau pemain golf yang kelompok 2 atau kelompok 1 itu malah tidak seperti itu. Ya. Kalau kelompok ini kalau main golf waktu mukul bola, Bismillahirrahmanirrahim. Ah ini kelompok ini nih, ya. Begitu pukulannya bagus, garing bunyi bolanya itu, alhamdulillah. Nah, kelompok ini nih, ya. Kalau kelompok 2, kelompok 1 tadi pukulannya jelek, sialan, ah gitu kan. Sialan. Kalau yang kelompok ini mungkin astagfirullahaladzim. Ingat Tuhan dia gitu ya. Bolanya terpukul bagus, alhamdulillah. Mulai dengan bismillah. Ini kelompok-kelompok ini gitu ya. Yang diperlukan bagi kelompok ini adalah peningkatan dan konsistensi iman, Islam, ibadah dan hati kepada Allah. Ini kelompok 3 yang disebut adalah muqtasid ya. Orang yang sedang-sedang, masih sedang-sedang ini ya. Jangan gembira dulu ini masih sedang-sedang. Ya. Masih melakukan sebagian yang makruh. Sudah meninggalkan yang haram, menjauhi dosa-dosa besar, melaksanakan segala kewajiban. Ya. Ini beberapa ciri. Ya. Nah ini kelompok 4 yang merupakan target kita sebenarnya. Ya. Nah ini ada sebagian jemaah masjid Syuhada yang mungkin sudah taraf ini nih ya. Pak Andi ini sekarang mulai dia membuat kelompok-kelompok ini ya. Jemaah masjid ini dikelompok-kelompokkan oleh Pak Andi ini ya. Mana masuk mana nih? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lalu nanti beliau nanti bikin program itu ya. Bagaimana kelompok 2 jadi kelompok 3, kelompok 3 jadi kelompok 4. Nah kelompok 4 ini yang bahagia. Merindukan pulang. Beberapa cirinya dia rindu. Ya, rindu menjumpai Allah. Ya. Di surat Al-Imran ayat 190, 191 ini ada cirinya, ya. Ya. Yang rindu hati selalu mengingat Allah. Ya. Zikrullah, ya. Qiyamau wa qu'udau ala junubihim. Ya. Yang pada waktu berdiri ingat Allah. Pada waktu duduk ingat Allah. Pada waktu berbaring ingat Allah. Nah, ini kelompok ini nih, ya. Maksudnya adalah dalam Al-Quran disebutkan momen-momen, tapi sebenarnya continuously ingat Allah. Jadi tidak ada detik-detik di mana dia lupa akan Allah. Ada seorang ulama besar pada waktu berjalan kakinya tersandung. Lalu dia tersenyum. Lalu ada yang melihat, ya Syekh, ya. Kok tersenyum? Bukan kalau orang kelompok 1, kelompok 2, aduh sialan gitu ya. Begitu. Tapi Syekh ini tersenyum dia. Lalu kata yang melihat, kenapa Syekh tersenyum? Kan sakit itu tersandung gitu ya dengan keras. Gitu. Alhamdulillah Allah SWT mengingatkan saya bahwa saya lupa terhadap Allah SWT. Zikrullah. Jadi sedetik dia terlupa, ya, tersandung. Dia lalu senyum bahagia karena ada teguran ke dirinya. Nah ini kelompok yang mahabbah kepada Allah, ya, mencintai secara mendalam, tidak lalai di waktu malam, tidak ada malam-malam harinya yang kosong, diisinya dengan segala macam.
Saya minum dulu ya. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang merupakan target, ya. Tingkatan tertinggi dalam pengelompokan manusia. Istilah orang sekarang itu BT. Ini teman saya nambahkan ini BT ini, bukan saya nambahkan ini. Saya tanya apa ini BT? Beda tipis katanya. Rupanya zaman sekarang ini ada macam-macam ini. Beda tipis dengan kelompok 3. Jadi kelompok 3 insya Allah jamaah Masjid Suhada ini kelompok 3 lah, gitu ya, minimal ya. Kalau kelompok 2 janganlah, gitu ya, kelompok 3 lah, gitu ya. Nah, beda tipis dengan kelompok 3, hanya dia lebih tinggi tingkatannya, ya. Semua geraknya berorientasi akhirat, bekerja untuk akhirat. Ini saya ingat hari Selasa atau hari Kamis, yang Selasa malam atau Kamis malam, ya, Ustadz Afif kalau nggak salah, ya, mengatakan bahwa tidak ada pensiun. Nah, kita mengatakan kita sudah pensiun, ya. Pensiunan di sini, nggak ada pensiun itu, ya. Kita semua bekerja, hanya orientasinya bergeser, orientasinya lebih banyak ke akhirat. Jadi pensiun tidak ada kata pensiun. Yang ada itu kita bekerja, pada waktu muda bekerja, pada waktu tua juga bekerja, hanya orientasinya bergeser. Jadi jangan pakai kata pensiun, kata Ustadz Hafif, saya kira itu ya, kalau saya tidak salah kutip ya. Jadi kita semua ini bekerja, hanya orientasinya sudah bergeser ya untuk akhirat. Tentunya tanpa meninggalkan dunia. Al-Qasas ayat 77. Nah, beberapa ciri orang seperti ini adalah sangat mencintai masjid. Berjalan ke suatu kota yang dicari masjid. Tentunya restoran juga, begitu ya. Karena lapar kan, ya. Jadi dunia akhirat lah ya. Pergi ke suatu kota, cari restoran. Kalau bisa cari masjid, sebelahnya ada restoran. Jadi sholat tahiyatul masjid dulu, lalu ke restoran, ya. Jadi dapat dua-duanya, begitu ya. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri ya. Ini sudah berada pada jalan yang lurus, rindu menjumpai Sang Khalik. Oh, ini salah ini, maksudnya sebagian besar jemaah masjid. Ini salah ketik, mohon maaf ini ya. Ini. Nah, di Al-Fatir ayat 32 disebut sabikum bil khairat. Ya. Orang yang bersegera berbuat kebajikan. Ya. Kelompok 3, maaf, seperti kelompok 3, kelompok 4 ini bersegera melakukan kebajikan. Ya, selalu dalam keadaan berwudu. Saya uraikan secara sederhana saja, bunyi itu selalu dalam keadaan wudhu. Dan apabila saya punya hadas, maka saya langsung berwudhu. Sholat sunat 2
rakaat sesudah wudhu. Perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil. Pak Andi ini stuck ini katanya. Mungkin sudah. Jadi jangan anggap enteng kebaikan yang kecil. Ini ada hadis riwayat Muslim, ya. Jangan sekali-kali kamu merendahkan perbuatan baik yang sedikit. Atau engkau mengosongkan tempat airmu untuk ke tempat orang yang mencari air. Atau engkau bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Jadi berjumpa dengan saudara kita, ya. Semua ini saudara, ya. Muslim itu bersaudara. Datanglah atau jumpailah dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang senyum, ya. Walaupun perut lapar tapi senyum sajalah, begitu ya, menghadapi teman, gitu ya. Jangan cemberut, gitu ya. Nah, ini intermezzo kisah dari teman saya ini, ya. Saya sengaja selipkan di sini, kebetulan pada waktu membuat ini saya ingin kisah itu. Saya masih ada 10 menit. Oh, 5 menit. Oh, itu aja. Ini baru sepertiga ini bahannya, ya. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Kisah ini menarik. Saya tidak sempat tanya apakah ada hadisnya atau ada riwayatnya. Tapi kisah ini menarik, saya sampaikan saja dengan singkat. Ini Abdul Nasir M. Nur ini teman saya dari Afrika. Dari Somalia. Ada banyak hal yang saya pelajari dari beliau yang sampai sekarang saya belum bisa lakukan. Dengan continuous, dengan terus-menerus. Beliau ini salah satunya karakternya setiap melakukan sesuatu bismillah. Ya. Saya kadang-kadang lupa itu. Masih lupa, masih kelompok 2 atau mendekati 3 lah. Gitu. Kalau beliau ini sudah lebih tingkatannya. Masuk ke kamar di kantor, bismillahirrahmanirrahim. Begitu menghidupkan komputer, bismillah. Jadi bismillah itu sudah melekat dalam diri beliau. Nah, kisah dari Abdul Nasir ini begini, ya. Walaupun lebih dari 5 menit, nggak apa-apa, sedikit Pak Andi, ya. Ada toleransi lah sedikit. Gitu. Nanti di hari akhirat, di hari hisab, day of judgment, ya, itu ada seorang laki-laki sedang ditimbang, yang T-account tadi, neraca rugi laba tadi. Dia mestinya, dia pikir dia ini banyak labanya daripada ruginya. Gitu. Ternyata dia kurang sedikit. Kurang 1, kata malaikat. Ya fulan. Nah, katanya fulan aja namanya. Gitu ya. Kalau di kita mungkin fulan tuh biasa di sana. Ya fulan aja lah. Ya fulan. Kamu ini tinggal 1 kebajikan saja kurang ini. Kalau enggak ini lolos kamu nih. Masuk surga kamu ini. Waduh, kecewa sekali nih si fulan ini. Lalu dia cari istrinya. Istrinya lagi berbaris itu, ya. Wah, istriku yang tersayang, kasihlah 1 kebaikanmu ke saya. Istrinya bilang, enak aja. Saya aja belum tentu nasibnya ini. Nggak bisa. Ini zaman dihisab itu udah sendiri-sendiri itu, ya. Bahasa orang Betawi itu nafsi-nafsi gitu, ya. Sendiri-sendiri udah. Kecewa sekali dia. Aduh, nggak mau dikasih 1 kebajikan. Dia pergi ke anaknya yang laki-laki. Wahai, siapa namanya itu? Wahai anakku yang tersayang. Berikanlah 1 kebajikanmu ke saya. Supaya saya bisa lolos itu. Kata malaikat itu tinggal 1 saja. Supaya neracanya itu kebajikannya banyak. Dibandingkan kerugiannya. Anak bilang, bapakku yang kucintai. Masih kucintai katanya. Tapi aku pun nggak tahu nasibnya ini. Bagaimana ini katanya. Mohon maaf, tidak bisa kuberikan kebajikanku 1. Sedih dia, pergi ke anak perempuannya, begitu juga.
Rupanya hidup ini di sana itu nanti sendiri-sendiri, gitu ya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri-sendiri. Kemudian dia bertemu dengan satu orang yang ditanya orang, kemana Bapak? Mau kemana? Ini saya lagi nyari satu aja nih, kebajikan. Kalau saya dapat, kata malaikat itu, saya goal langsung masuk surga ini. Terus kata orang itu, wah saya ini juga belum tahu nih ya kondisinya gimana. Tapi nggak apa-apa lah, saya kasih satu saja untuk kamu, kebajikan saya. Insya Allah kamu masuk surga. Jadi orang itu yang mau memberikan satu kebajikan. Lalu dia pergi ke malaikat. Ya. Dapat saya ini, ya. Lalu ditanya ya. Allah katanya dalam cerita itu bertanya, bagaimana kamu dapat satu kebajikan itu? Lalu dia ceritakan bahwa ada satu orang itu yang dia juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Tapi dia dengan rasa kasih sayangnya memberi saya satu kebajikan. Lalu Allah berkata kepada orang itu, cari orang itu, bawa sini, bawa sini. Dibawa orang tersebut, maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya berkata, saya ini paling Rahman, paling Rahim. Kamu berdua masuk surga. Dua-duanya alhamdulillah masuk surga. Itu kerahman dan kerahiman Allah SWT. Tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi masuk surga itu hak prerogatif Allah, ya. Dan jangan tinggalkan kebajikan sekecil apapun, ya. Nah, ini banyak cerita sebenarnya, cuman waktu kita yang terbatas, ya. Masih ada halaman-halaman selanjutnya. Saya kira waktu juga yang membatasi diri kita. Ada 3 pedagang sayur di Bakalah, Jeddah, ya, yang saya alami sendiri, yang selalu berbuat, yang pernah berbuat baik. Supir taksi juga ada, jemaah masjid juga ada, ya. Jangan ditinggalkan jemaah masjid Suhada yang tiap pagi membuat kebaikan. Saya kalau keluar turun situ, sendal saya itu sudah berbalik arah itu, ya. Sehingga saya pulang itu tinggal enak masukkan kakinya itu. Waktu saya datang arahnya ke masjid, begitu turun arahnya sudah berbalik arah pulang. Saya nggak tahu siapa yang berbuat kebajikan itu. Tapi insya Allah kebajikan yang sedikit itu bisa membawa ke surga. Saya kira itu Pak Andi. Alhamdulillah selesai pada pagi hari ini. Kalau ada 1-2 klarifikasi, ya, silakan. Baik, jazakallah kepada Pak Profesor Abu Zar Asra yang telah menyampaikan materi tentang pulang. Bagi Bapak atau Ibu yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Ini ada dari Bapak Haryanto. Apakah ada nasihat atau kiat yang dapat menguatkan seorang hamba agar mau melakukan muhasabah untuk pulang ke akhirat nanti? Biasa, silakan Pak. Masih. Sebenarnya ini pertanyaan apa, Pandi, nasihat ya, begitu ya. Yeah. Ini di sesi berikutnya judulnya itu adalah di sesi berikutnya tips dan persiapan pulang. Ya, mungkin klubnya nanti di sesi berikutnya, ya. Ada tips dan proses untuk pulang bagaimana begitu, ya. Tapi tentunya untuk nasihat, ya, kita tentunya bisa menasihati diri kita sendirilah, ya. Dari pengelompokan yang tadi, 1 jelas kita tidak masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nasihatnya yang mungkin kepada diri saya sendiri adalah selalu mengingat-ingat itu, ya. Saya ini di mana ini posisinya sekarang ini, ya. Pada kelompok 2, 3, atau 4. Jadi menghitung diri lebih seringlah begitu, ya. Kalau saya bisa singkat gitu Pak Andi, ya. Sering-seringlah
melakukan muhasabah, ya, melakukan introspeksi kepada diri kita. Kita ini di mana posisinya, begitu ya? Kita akan menuju kemana dan posisinya di mana, apa yang perlu kita persiapkan. Tadi sudah kita sebutkan beberapa ciri ya dari kelompok-kelompok tersebut, gitu ya, yang kita cobalah ciri-ciri kebaikan tersebut, kebajikan tersebut kita tingkatkan, kita tambahkan pada diri kita, ya. Kalau masih banyak yang kurang sebagai manusia, wajar, ya. Tapi tentunya dari hari ke hari mestinya, ya, kita menjadi lebih baik. Jadi itu saja Pak Andi yang saya kira bisa sampaikan. Nasihat kepada diri saya sendiri adalah sering-sering melakukan muhasabah, melihat kondisi kita bagaimana, lalu bagaimana dari hari-hari ke depannya bisa lebih baik. Alangkah ruginya kita kalau hari ini sama dengan kemarin, besok sama dengan hari ini, tanpa adanya proses peningkatan diri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Andi. Tentunya setiap orang itu berbeda-beda, ya. Pada kondisi mana dia bisa melakukan muhasabahnya. Tentunya yang paling ideal itu adalah pada waktu begitu sesudah maghrib. Sesudah selesai hari ini, sore hari, itu ada kisahnya, itu bisa ditanya, ya. Ada seorang ulama besar yang biasanya pada malam hari, mungkin mau tidur begitu ya, lalu merenungkan diri, ya. Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Apakah neracanya itu banyak ruginya, banyak labanya? Atau bisa juga pada pagi hari sebelum subuh ini, ya, sebelum subuh kita sholat tahajud, ya, lalu sholat witir, lalu kita merenungkan diri, gitu ya, menghitung-hitung diri, gitu ya. Sering-seringlah menghitung diri, itu intinya sebenarnya, ya. Dan setiap orang tentunya ada momen-momen tertentu yang menyebabkan dia bisa menghitung-hitung dirinya. Yang saya sebutkan tadi minimal ada contoh kisah ulama itu setiap hari mau tidur atau sesudah maghrib begitu matahari turun, sunset, ya. Kalau anak-anak muda kan sukanya melihat sunset, matahari terbenam. Nah, sebenarnya bisa diselipkan pada proses melihat matahari terbenam, lalu renungkan apa yang telah saya lakukan hari ini. Atau bisa juga sebelum tidur, ya. Idealnya seperti itu, kita bicara idealnya. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang tentunya banyak hal-hal yang terliwat, ya. Banyak yang terliwat, ya. Terus terang saya juga masih banyak yang terlibat, Pak Andi, ya, yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini kita bicara teori idealnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang ideal tersebut. Terima kasih, Pak Andi. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak yang atau ibu yang ada di sini? Kami persilahkan. Kalau tidak, saya kira tambah satu ini, Pak Andi. Ya, silakan. Mana PowerPoint-nya tadi, Pak Andi? Ada satu PowerPoint yang ingin saya sebenarnya sebagai penutup, ya. Nah, ini. Nah, ya. Ini adalah PowerPoint yang terakhir dari yang saya punyai. Kita ini sudah usianya bertambah. Lalu sumbu X itu adalah umur. Kalau orang matematik pakai ini. Sumbu Y itu adalah iman. Idealnya adalah ada hubungan positif antara umur dengan keimanan. Ya, umur makin tambah, maka iman mestinya makin naik. Dan iman itu di hadis, di Al-Quran juga ada, itu turun naik. Wajar, namanya manusia. Selama kita hidup, keimanan itu terjadi turun naik. Nah, pada waktu kita muda, fluktuasi iman itu sangat besar. Diharapkan setelah kita tua, iman itu masih berfluktuasi, tapi mestinya fluktuasinya makin kecil. Ini adalah grafik
yang sengaja dibuat untuk nasihat ke diri sendiri dan mudah-mudahan kepada bapak-bapak yang ada di pagi hari ini, bahwa idealnya umur makin bertambah, iman makin meningkat, positif hubungannya, lalu gejolak iman yang berfluktuasi pada waktu muda itu sangat tinggi fluktuasinya, makin tua fluktuasinya makin convergence, ya, mengecil sehingga tidak ada gejolak keimanan yang banyak. Ini grafik terakhir yang ada di PowerPoint yang kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di online, alhamdulillah syuruk tadi 542, saat ini sudah 600. Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat isya kami persilahkan, dan kami mengajak Bapak-Bapak Ibu juga semua untuk terus mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Syurga. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.